Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Kota lama selalu memiliki daya tarik tersendiri bagi siapapun yang menyukai sejarah. Jalanan batu yang licin, bangunan-bangunan berarsitektur kuno, dan lorong-lorong sempit yang memanjang ke dalam kegelapan malam memberikan kesan misterius. Namun, ada satu sisi dari kota ini yang jarang diketahui oleh orang banyak, sisi yang telah terlupakan oleh waktu, tapi tetap menyimpan kenangan yang tak bisa dilupakan. Pada suatu malam yang suram, Reza, seorang jurnalis muda, mendapatkan tugas untuk meliput sebuah artikel mengenai peninggalan sejarah kota lama. Bagi Reza, ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kemampuannya. Dengan semangat, ia memulai perjalanannya, melintasi jembatan tua yang membentang di atas sungai yang mengalir perlahan. Suara air yang tenang, bercampur dengan gemericik angin malam, memberikan nuansa yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi di balik keheningan ini. Reza berjalan menyusuri jalan-jalan yang semakin sepi, jauh dari hiruk-pikuk kota modern yang biasa ia kenal. Ia melewati bangunan-bangunan tua yang telah lapuk dimakan usia, seperti rumah-rumah yang seakan memiliki cerita tersendiri. Salah satu bangunan yang menarik perhatiannya adalah sebuah rumah besar yang terletak di ujung jalan, hampir tak terlihat oleh siapapun yang lewat. Dindingnya yang retak dan jendelanya yang pecah menambah kesan menyeramkan pada rumah itu. Tak bisa menahan rasa ingin tahu, Reza mendekat dan mencoba mengintip ke dalam melalui jendela yang pecah. Matanya tertuju pada sebuah ruangan yang tampak gelap dan berdebu. Namun, tiba-tiba ia merasakan angin dingin yang berhembus kencang, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mundur sejenak, ragu apakah ia harus melanjutkan atau tidak. Namun, semangatnya untuk menemukan cerita besar dalam liputannya membuatnya memutuskan untuk tetap melangkah lebih dekat. Saat ia memasuki halaman rumah itu, ia merasakan atmosfer yang berbeda, seperti ada yang mengawasi. Setiap langkah yang diambil terasa berat, dan udara di sekitar rumah itu terasa semakin dingin. Reza berusaha menenangkan dirinya, berpikir bahwa ini mungkin hanya imajinasinya saja. Namun, saat ia mencapai pintu depan rumah, ia merasa ada sebuah kekuatan yang menariknya masuk. Pintu itu terbuka perlahan dengan suara berderit yang mengerikan. Reza pun melangkah masuk, tak tahu apa yang akan menunggunya di dalam. Namun, ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari perjalanan yang akan mengungkapkan sisi gelap kota lama yang tak pernah terungkap sebelumnya. Begitu memasuki rumah, udara di dalam terasa jauh lebih dingin daripada di luar. Reza merasakan seakan-akan dirinya dipeluk oleh kegelapan yang hampir nyata. Cahaya bulan yang temaram hanya mampu menembus sebagian jendela yang rusak, menciptakan bayang-bayang panjang yang bergerak-gerak di dinding seperti makhluk hidup. Reza memejamkan mata sejenak, berusaha mengusir rasa takut yang mulai menguasai dirinya. Langkah-langkahnya menggema di sepanjang lantai kayu yang berderit. Setiap ruangan yang ia lewati tampak kosong, namun penuh dengan debu dan sisa-sisa benda yang telah lama ditinggalkan. Reza mengarahkan langkahnya menuju ruang tamu, yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah meja besar dengan kursi-kursi kayu yang sudah lapuk. Di atas meja, ada sebuah buku tebal yang terbuka, seolah-olah baru saja digunakan. Reza mendekat, meraba halaman-halaman yang sudah menguning. Tertulis dengan tinta yang agak pudar, sebuah nama tertera, Larasati. Nama itu tidak asing bagi Reza. Ia ingat pernah mendengar cerita tentang seorang wanita yang terkenal dengan kemampuan meramal di masa lalu, yang kabarnya menghilang secara misterius pada suatu malam. Larasati dikatakan memiliki pengetahuan yang dalam tentang sejarah dan mistik kota lama, dan banyak orang percaya bahwa ia mengetahui rahasia tersembunyi yang menghubungkan dunia ini dengan dunia lain. Namun, apa hubungannya Larasati dengan rumah tua ini? Dengan rasa penasaran yang semakin memuncak, Reza membuka halaman demi halaman buku tersebut. Namun, saat ia membaca lebih lanjut, isi buku itu berubah menjadi semakin aneh dan sulit dipahami. Teks-teks yang tertulis seakan berbicara tentang sebuah ritual kuno, tentang pintu yang menghubungkan dua dunia, dan tentang jiwa yang terjebak di antara keduanya. Reza merasakan udara semakin berat di sekelilingnya, seolah-olah sesuatu yang tak terlihat sedang memantau setiap gerakannya.
Tiba-tiba, terdengar suara pintu yang terbanting dari dalam rumah, membuat Reza terlonjak kaget. Ia menoleh cepat, mencoba mencari sumber suara itu, namun hanya ada keheningan yang mengerikan. Hati Reza berdebar kencang, dan tubuhnya terasa kaku. Ia ingin keluar, namun sepertinya ada sesuatu yang menghalanginya. Suara langkah kaki terdengar pelan, seperti ada seseorang yang berjalan di atas lantai kayu. Reza menggenggam erat buku yang ada di tangannya, mencoba menenangkan dirinya. Tetapi, suara langkah itu semakin mendekat. Di ujung pandangannya, di balik pintu yang terbuka, Reza melihat sebuah bayangan hitam melintas. Bayangan itu sangat samar, namun cukup untuk membuat Reza merasa bahwa ia tidak sendirian di rumah tersebut. Dengan gugup, ia melangkah maju, berusaha mengikuti bayangan itu. Ketika ia memasuki ruangan yang lebih gelap di bagian belakang rumah, ia merasakan hawa yang semakin aneh. Suasana di ruangan itu terasa lebih berat, hampir seakan-akan ada energi jahat yang menyelimuti. Di tengah ruangan itu, di atas sebuah meja batu, Reza melihat sebuah benda yang menarik perhatiannya. Itu adalah sebuah patung kecil yang terbuat dari batu hitam, tampak kuno dan sangat detail. Patung itu menggambarkan seorang wanita dengan rambut panjang yang tergerai, mengenakan gaun panjang yang terbuat dari kain yang hampir tak terlihat karena usia patung yang sangat tua. Ada sesuatu yang sangat mengerikan tentang patung itu. Matanya yang kosong, tampak seperti memandang langsung ke arah Reza. Ketika Reza mendekat, ia merasakan angin dingin yang berhembus dari patung itu, dan suara lirih terdengar seperti bisikan. "Kamu sudah datang." Jantung Reza berdetak kencang. Ia mundur sejenak, mencoba untuk berpikir jernih. Namun, semakin ia berpikir, semakin ia merasa seperti ada sesuatu yang menghubungkan dirinya dengan rumah ini, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar penasaran belaka. Sesaat, Reza teringat dengan cerita yang pernah ia dengar dari seorang penduduk lokal, seorang wanita tua yang mengatakan bahwa kota lama menyimpan rahasia gelap yang tidak boleh digali. Sejarah kota itu, yang tampaknya penuh dengan keindahan, justru menyimpan banyak penderitaan dan kekuatan gaib yang tak terlihat. Larasati, sang peramal itu, disebut-sebut sebagai penjaga dari sesuatu yang berbahaya. Dan sekarang, entah bagaimana, Reza merasa dirinya mulai terperangkap dalam pusaran misteri yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Langkah-langkah yang sebelumnya ia dengar, kini mulai terdengar lebih jelas. Seperti ada yang mendekatkan dirinya. Reza menahan napas, siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Keheningan dalam ruangan itu begitu pekat, menyesakkan dada Reza. Suara langkah kaki yang sebelumnya samar, kini terdengar jelas dan semakin mendekat. Reza mencoba berbalik, hendak keluar. Namun tiba-tiba lantai kayu yang diinjaknya berderit keras, membuatnya terhenti. Semua yang ada di ruangan itu seakan terhenti sejenak. Waktu seperti membeku. Di ujung pandangannya, bayangan hitam yang tadi terlihat mulai mengarah ke arahnya. Reza ingin berlari, namun tubuhnya terasa sangat berat, seperti ada sesuatu yang mengikat setiap gerakan. Tanpa sadar, matanya terfokus pada patung wanita batu itu. Sesuatu yang aneh dan tak bisa dijelaskan membuatnya merasakan keterikatan yang mendalam dengan patung tersebut. Ada sesuatu yang mengalir melalui udara, sesuatu yang membuat jantungnya berdegup semakin kencang. Tiba-tiba, suara lembut namun penuh wibawa terdengar, seolah berasal dari dalam dirinya. "Kamu tidak bisa pergi, Reza." Suara itu berbisik, begitu dalam dan penuh misteri. "Kamu sudah terpilih." Reza merasa tubuhnya kaku, namun ia berusaha berbalik. Ia melihat bayangan itu semakin jelas. Siluet seorang wanita dengan gaun panjang, rambut panjang yang tergerai, dan wajah yang samar. Matanya yang gelap memancarkan kekuatan yang begitu besar, membuat Reza merasa kecil dan terperangkap. Siapa kamu?" Reza berteriak. Suaranya nyaris tenggelam dalam ketakutan yang mencekam. Namun, bayangan itu hanya tersenyum, sebuah senyuman yang dingin dan tak menyenangkan. Perlahan, ia melangkah maju, semakin mendekat dengan setiap detiknya. "Saya adalah Larasati." Suara itu menjawab dengan lembut namun tegas. "Penjaga gerbang ini, penjaga kota ini." Reza terkejut mendengar nama itu. Larasati.
Wanita yang hilang begitu lama, yang selalu menjadi bagian dari cerita misteri kota lama. Apa yang terjadi dengan dirinya? Mengapa ia menjadi bagian dari rumah ini? Apa maksud semua ini? Ini bukan hanya rumah tua, lanjut Larasati dengan nada yang lebih serius. Ini adalah tempat di mana dimensi bertemu, tempat di mana yang hidup dan yang mati berdampingan. Aku terjebak di sini, dan kamu adalah bagian dari takdirku. Reza merasa ada sesuatu yang aneh mengalir melalui dirinya, seolah-olah energi itu menguasai tubuhnya. Bayangan Larasati semakin mendekat, namun Reza merasa tubuhnya tidak lagi sepenuhnya miliknya. Matanya berkelip-kelip, dan dalam sekejap, bayangan itu menghilang, meninggalkan keheningan yang mencekam. Namun, pada saat itu, sebuah suara yang lebih keras terdengar, jauh lebih dekat dari sebelumnya. Pintu di ujung ruangan terbuka dengan sendirinya. Tanpa sadar, langkah kaki Reza membawanya ke arah pintu tersebut, meskipun ia ingin melawan. Di dalam ruang yang tersembunyi itu, terdapat sebuah altar kuno yang dilapisi dengan ukiran yang sangat rumit. Di atas altar itu, terbaring sebuah benda yang sangat mencolok, sebuah kotak kayu hitam dengan ukiran yang sama persis seperti patung Larasati. Reza merasa ada sesuatu yang menariknya ke arah kotak tersebut, seolah kotak itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari dirinya. "Jangan buka itu, Reza." Suara Larasati kembali terdengar, kali ini lebih kuat dan penuh peringatan. Kotak itu adalah kunci untuk membuka pintu yang tak seharusnya dibuka. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu membuka kotak itu. Namun, peringatan itu datang terlambat. Tangan Reza sudah terulur, dan dengan gerakan yang hampir tak bisa dia kendalikan, ia membuka kotak tersebut. Begitu kotak itu terbuka, sebuah cahaya yang sangat terang memancar keluar, menyelimuti seluruh ruangan. Dalam sekejap, ruangan itu berubah. Dinding-dinding kayu tua mulai retak, dan suara-suara aneh terdengar, seperti jeritan yang berasal dari dimensi lain, suara-suara yang penuh dengan penderitaan. Reza terjatuh ke tanah, cemas dan panik. Ia mencoba menutup kotak itu, namun cahaya yang keluar dari dalamnya semakin kuat, hingga ia tak mampu menahan teriknya. Dalam kepanikan, ia melihat bayangan Larasati kembali muncul di hadapannya. Kali ini wajahnya dipenuhi rasa khawatir. "Ini salah, kamu telah membebaskan mereka," Larasati berteriak, suaranya penuh dengan keputusasaan. "Kamu telah membuka gerbang antara dunia yang nyata dan yang tak terlihat. Mereka akan datang, dan tak ada yang bisa menghentikan mereka." Reza merasa sebuah kekuatan yang sangat besar mulai menyelimuti tubuhnya, seakan-akan ia terhisap ke dalam dimensi yang lain. Dalam sekejap, tubuhnya terlempar ke dalam kegelapan, dan ia tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya bayangan. Namun, satu hal yang jelas, sisi gelap kota lama telah terbangun, dan dunia ini tak akan pernah sama lagi. Kegelapan itu begitu pekat, seolah menelan setiap keberadaan Reza. Ia merasa tubuhnya terombang-ambing dalam kehampaan, seolah melayang tanpa arah. Suara-suara aneh semakin mendekat, berbisik di telinganya, bisikan-bisikan yang tak bisa dipahami, penuh dengan kebencian dan amarah. Reza merasakan kehadiran makhluk-makhluk yang tak terlihat, yang seolah sedang mengamati dan menunggu waktu untuk menyerangnya. Tiba-tiba, ia merasa tubuhnya terjatuh ke suatu tempat yang keras. Ia terjatuh ke lantai, dan kepalanya terasa pusing. Ketika ia membuka matanya, yang terlihat hanyalah kegelapan. Tidak ada cahaya, tidak ada suara lain selain desiran angin yang menembusnya. Perlahan-lahan, ia bangkit dengan gemetar, dan menyadari bahwa ia tidak lagi berada di dalam rumah itu. Ruangan itu telah berubah, menjadi suatu tempat yang tidak dikenal, dan terasa jauh lebih menyeramkan. Di depannya, terdapat sebuah jalan panjang yang dikelilingi oleh kabut tebal. Tanah di bawah kakinya tampak retak, dengan garis-garis hitam yang memanjang ke segala arah. Udara terasa berat, seperti terkontaminasi dengan rasa takut yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di kejauhan, ia bisa melihat sebuah gerbang besar, terbuat dari batu gelap yang berlumut. Gerbang itu tampak tua dan rapuh, namun ada sesuatu yang menakutkan pada bentuknya, sebuah aura kekuatan yang begitu gelap mengelilinginya.
Gerbang itu bukan hanya gerbang biasa. Suara Larasati terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan mendalam. Itulah pintu yang menghubungkan dunia ini dengan dunia yang lebih gelap. Tempat di mana makhluk-makhluk yang sudah lama terlupakan terperangkap. Reza memandang ke sekeliling, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Ia merasa tubuhnya semakin lelah dan frustasi. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa keluar dari sini? Tidak ada jalan keluar, jawab Larasati dengan nada yang penuh penyesalan. Kamu telah membuka pintu itu, dan kini kamu adalah bagian dari dunia ini. Tidak ada yang bisa kembali setelah gerbang itu terbuka. Kamu akan terjebak di antara dua dunia, dunia yang kamu kenal dan dunia yang tak bisa kamu pahami. Reza menggigil, berusaha mencari jalan untuk melarikan diri. Namun, langkah-langkahnya terasa semakin berat. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menariknya ke arah gerbang itu. Setiap langkah yang diambilnya, kabut semakin tebal, dan suara-suara aneh semakin jelas terdengar. Terlihat bayangan-bayangan gelap yang bergerak di antara kabut, seolah mengawasi setiap gerakan Reza. Dengan keputusasaan yang semakin dalam, Reza melangkah mendekati gerbang itu. Begitu ia sampai di depan gerbang, sebuah cahaya hitam yang menakutkan menyembur keluar dari celah-celah batu yang retak. Reza bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat mengalir dari dalam gerbang itu, seperti sebuah medan energi yang mampu merobek-robek segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dia ingin mundur, namun tubuhnya seperti terhisap ke dalam gerbang itu. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, suara Larasati kembali terdengar dengan keras, penuh amarah. Jangan! Jika kamu melewati gerbang itu, kamu akan mengundang mereka semua. Mereka yang sudah lama terkurung di sana, yang haus akan kebebasan. Mereka akan menghancurkan dunia yang kamu kenal. Kamu harus menghentikannya. Reza berhenti sejenak, mencoba untuk mencerna kata-kata Larasati. Tiba-tiba, di dalam kegelapan, ia mendengar suara geraman yang sangat keras, seperti suara makhluk yang sangat besar dan mengerikan, yang terbangun dari tidurnya yang panjang. Makhluk-makhluk itu sudah lama terperangkap di balik gerbang tersebut, menunggu saat yang tepat untuk keluar. Dan kini, saat itu sudah tiba. Reza tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Ia harus bertindak cepat, jika ia tidak ingin dunia yang ia kenal hancur. Ia teringat pada buku yang ia temukan di rumah itu, pada ritual-ritual yang ditulis Larasati. Mungkin ada satu-satunya cara untuk menutup gerbang ini sebelum semuanya terlambat. Dengan susah payah, Reza menarik dirinya mundur dari gerbang itu dan berlari ke arah altar tempat kotak kayu itu ditemukan. Ia tahu, hanya dengan melakukan ritual yang benar, ia bisa menutup kembali gerbang itu, dan menghentikan kebebasan makhluk-makhluk gelap yang telah lama terperangkap. Namun, saat ia hampir mencapai altar, kabut mulai menebal. Dari dalam kabut, bayangan-bayangan gelap mulai muncul, makhluk-makhluk yang pernah terperangkap di dunia lain, yang kini dibebaskan oleh tindakan ceroboh Reza. Mereka adalah sosok-sosok gelap yang hanya bisa dikenali melalui siluet-siluet menyeramkan yang bergerak cepat, seolah memburu Reza. Jangan biarkan mereka mendekat. Larasati berteriak, dan suara itu kali ini mengandung kekuatan yang luar biasa. Hanya kamu yang bisa menutupnya. Hanya kamu yang memiliki kunci itu. Dengan detak jantung yang semakin cepat, Reza meraih buku tebal yang tergeletak di altar, membuka halaman-halaman yang bergetar akibat getaran energi yang datang dari gerbang. Ia memusatkan seluruh pikirannya untuk mengingat setiap ritual yang telah dibaca, setiap kata yang dapat menutup gerbang itu. Tangan Reza menggenggam erat buku tersebut, dan dengan berani, ia mulai mengucapkan kata-kata kuno yang terdapat dalam buku itu. Saat itu, kabut mulai bergetar hebat, dan suara jeritan makhluk-makhluk dari balik gerbang semakin keras. Namun, meskipun takut, Reza terus mengucapkan mantra tersebut. Secara perlahan, cahaya gelap dari dalam gerbang mulai meredup. Suara jeritan dan geraman itu perlahan menghilang, dan kabut yang mengelilingi tempat itu mulai menghilang. Gerbang itu perlahan-lahan tertutup kembali, seiring dengan hilangnya suara makhluk-makhluk yang terperangkap. Akhirnya, keheningan menyelimuti tempat itu, dan Reza merasakan tubuhnya mulai lemas. Ia telah berhasil menutup gerbang itu,
namun dengan harga yang sangat mahal. Kota lama, yang telah menyimpan sisi gelapnya selama ini, kini kembali terkunci. Namun, apakah itu benar-benar akhir? Atau apakah masih ada sisi gelap lainnya yang belum terungkap? Reza tahu, mungkin ini baru awal dari perjalanan yang lebih panjang lagi. Saat ia berbalik, Larasati menghilang. Hanya ada kegelapan yang menyelimuti kota lama, dan suara angin yang berbisik, seakan mengingatkan bahwa rahasia kota ini belum sepenuhnya terungkap.